Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDA 8 akan melakukan presentasi student project yang berjudul Mikrobioma pada Coronary Artery Disease. Baik, ini merupakan anggota-anggota dari SGDA 8. Baik, perkenalkan, saya Nika Marasana Tirana Dewi Mardana dengan 3 digit yang terakhir 173. Saya akan menjelaskan untuk latar belakang. Jadi, mikrobioma mengacu pada kumpulan mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan juga mikroba lainnya yang hidup di dalam tubuh manusia. Nah, penyakit arteri koroner ini adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Ini adalah penyakit yang kompleks dan juga multifaktorial yang dihasilkan dari interaksi faktor genetik, lingkungan, dan juga gaya hidup. Pada pasien CAD memiliki jumlah bakteri penghasil butiran yang lebih rendah yang dikenal memiliki efek antiinflamasi dibandingkan dengan kontrol yang sehat. Mikrobioma usus juga dapat memodulasi sistem kekebalan tubuh yang dimana dapat berkontribusi pada peradangan kronis yang menjadi ciri dari arteriosklerosis. Meskipun semakin banyak bukti peran mikrobioma usus di CAD, masih belum jelas apakah manipulasi mikrobiota usus ini dapat digunakan sebagai strategi terapi untuk mencegah ataupun mengobati dari CAD ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deru Surya dengan 3 digit yang terakhir 220. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari student project yang kami buat, yaitu yang pertama ada apa definisi dari mikrobioma dan coronary artery disease atau CAD. Kemudian metode apa yang digunakan untuk pencarian jurnal. Selanjutnya yaitu bagaimana proses digesti dan juga absorpsi dari mikrobioma pada CAD. Kemudian rekomendasi diet apa yang dapat diberikan dalam masalah mikrobioma pada CAD. Kemudian apa saja resiko yang dapat terjadi pada gangguan mikrobioma pada IBS. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pendekatan nutrisi untuk meningkatkan kondisi mikrobioma pada penderita CAD. Untuk selanjutnya saya juga akan memaparkan mengenai tujuan penulisan serta manfaat penulisan dari student project yang telah kami buat, yaitu untuk tujuan penulisannya itu yang pertama untuk mengetahui definisi dari mikrobioma dan coronary arterial disease atau CAD, kemudian untuk mengetahui metode pencarian jurnal yang digunakan, kemudian untuk mengetahui proses digesti dan absorpsi dari mikrobioma pada CAD, kemudian untuk mengetahui rekomendasi diet yang dapat diberikan pada masalah mikrobioma pada CAD. Kemudian untuk mengetahui resiko yang terjadi pada gangguan mikrobioma pada CAD. Kemudian untuk mengetahui pendekatan nutrisi untuk meningkatkan kondisi mikrobioma penderita CAD. Kemudian untuk manfaat penulisannya yaitu bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai mikrobioma pada CAD. Kemudian untuk mahasiswa itu dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai mikrobioma pada CAD. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Dewi Dika dengan 3 digit yang terakhir 244. Mikrobioma merupakan komunitas mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan virus yang ada di lingkungan tertentu. Pada manusia, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mikroorganisme yang hidup di dalam atau pada bagian tubuh tertentu, seperti kulit atau saluran pencernaan. Tubuh manusia mengandung banyak mikroba berbeda, yang secara kolektif disebut sebagai mikrobioma manusia. Mikroorganisme dalam mikrobioma manusia memiliki peran penting, yakni sebagai penghalang terhadap patogen asing, melakukan fungsi metabolisme, dan mengatur sistem kekebalan tubuh agar kesehatan tetap terjaga. Mikrobioma ini akan berinteraksi dengan sistem kekebalan, membantu mencerna makanan, mensintesis vitamin, dan mempercepat metabolisme. Saat ini, pengetahuan tentang mikrobioma juga telah meningkat pesat, dan terapi modulasi dari mikrobioma ini sudah diterapkan dalam praktik klinis. Oleh karena itu, pemahaman dasar tentang mikrobioma sangat penting bagi semua profesional kesehatan untuk dapat memberikan saran dan merawat pasien mereka dengan tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan 3 izin terakhir 187. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi coronary artery disease.
Jadi, coronary artery disease merupakan suatu kondisi ketika pasokan darah dan oksigen ke miokardium tidak adekuat, yang disebabkan oleh adanya penumpukan endapan lemak, kolesterol, kalsium, dan bahan lain di dinding pembuluh darah arteri koroner, atau biasa juga kita sebut dengan plak. CAD merupakan penyebab utama serangan jantung, angina, atau kata lainnya nyeri dada, infark miokard, dan komplikasi lain yang berkaitan dengan jantung. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Kartika Ratu dengan 3 digit NIM akhir 082. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode pencarian jurnal. Penulisan student project ini menggunakan metode kajian pustaka. Penulis menggunakan kata kunci mikrobioma dan coronary artery disease, serta logika boolean N untuk mendapatkan referensi jurnal ilmiah yang sesuai. Jurnal ilmiah yang digunakan bersumber dari laman terpercaya, yaitu PubMed, Google Scholar, Google, dan berbagai sumber yang lainnya. Data yang didapatkan dari kumpulan jurnal ilmiah akan disusun secara sistematis sesuai dengan topik yang akan dibahas. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, saya Pandemada Aridim Degunasa Putri dengan NIM akhir 141. Selanjutnya adalah digesti dan juga absorpsi mikrobioma pada coronary artery disease. Interaksi antara pola makan dengan mikrobioma yang terdapat di saluran pencernaan dapat berkontribusi pada arteriosklerosis, acute coronary syndrome, dan juga heart failure melalui mekanisme yang terpisah. Westernized food yang kaya akan daging merah mendorong produksi dari bakteri trimethylalamin atau TMA yang kemudian dioksidasi menjadi metabolit proarteriogenik trimethylalamin N oxide atau TMAO di hati. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan saya lanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Imad Agus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di dalam tubuh, mikrobioma usus berinteraksi dengan inang melalui permukaan mukosa usus dan akan menimbulkan gangguan. Gangguan dinding usus ini akan memfasilitasi translokasi endotoksin, elemen mikroba, dan mikroba metabolit ke dalam sirkulasi sistemik yang dapat memicu respon imun dan mengaktifkan peradangan sistemik. Mikrobioma usus dapat memanfaatkan trimethylamina, N-oksida, asam lemak rantai pendek, dan jalur asam empedu primer dan juga sekunder. Nah, dengan mempengaruhi sel-sel hidup ini, maka mikrobioma usus dapat mengarah pada produksi metabolit yang dapat berfungsi sebagai pemicu penyakit jantung, arteriosklerosis, hipertensi, fibrosis miokard, infark miokard, dan juga CAD atau penyakit arteri koroner. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmaksuma dengan digit terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi diet pada masalah mikrobioma pada CAD. Jadi, pola makan kita itu dapat memperumit masalah dengan mempengaruhi modulasi kolesterol dan pengembangan COD secara langsung melalui konsumsi makanan kaya kolesterol dan secara tidak langsung melalui modifikasi mikrobiota usus dan strukturnya seperti produksi asam empedu, produksi koprostanol, produksi HCFA, dan produksi TMAO. Pola makan kita secara tidak langsung dapat mempengaruhi hal tersebut. Jadi, terdapat beberapa rekomendasi diet yang dapat menangani masalah mikrobioma pada usus. Yang pertama itu ada diet Mediterania, di mana diet ini menempatkan penekanan lebih besar pada buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan dan dikaitkan dengan peningkatan kadar SCFA yang ini bagus untuk sebagai antiinflamasi. Dan yang kedua itu ada diet rendah garam, di mana karena garam itu dapat mempengaruhi mikrobioma usus, terutama dengan menipisnya Lactobacillus murinus dan meningkatkan sel TH17 dan hipertensi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Sagita Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Selanjutnya adalah rekomendasi diet pada masalah mikrobioma pada CAD. Metabolisme sumber makanan melibatkan mikrobiota usus. TMA metabolit yang bergantung pada mikroba usus dengan cepat dioksidasi menjadi TMAO, terutama diproduksi dari kolin makanan dan juga L-karnitin. TMAO yang banyak dalam darah dapat menyebabkan fibrosis jantung dan pembengkakan. Keduanya dapat menyebabkan disfungsi jantung. Diet Mediterania diakui sebagai diet ideal pencegahan kejadian kardiovaskular seperti konsumsi plant-based food, ikan dan makanan laut, buah segar, dan lainnya. Peningkatan kepatuhan terhadap diet Mediterania memiliki efek positif dalam menurunkan kadar TMAO. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko gangguan mikrobioma pada penderita coronary artery disease atau CAD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madin Winanda Prabowo Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Secara keseluruhan, gangguan mikrobioma usus dapat memperparah perkembangan CAD dalam 3 cara utama, yakni yang pertama dysbiosis yang dapat menyebabkan respons peradangan, perparah perkembangan plak aterosklerotik dan ruptur plak.
Cara yang kedua ada pengaruh dysbiosis terhadap kolesterol inang dan metabolisme lipid, serta cara yang terakhir ada metabolit mikrobioma usus yang berpengaruh buruk terhadap terjadinya CAD. Dysbiosis mikrobioma usus dapat menyebabkan penurunan ekspresi protein tight junction, peningkatan permeabilitas mukosa dan komponen liposakarida atau LPS pada membran luar bakteri gram negatif yang memasuki sirkulasi darah. LPS juga dapat menginduksi pelepasan faktor proinflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 1 beta, menghambat ekspresi pengangkut kolesterol, dan kemudian mendorong pembentukan foam sel terkait adesi monosit terhadap sel endotel. Seluruh mekanisme tersebut ditambah penurunan ekspresi short chain fatty acids atau SCFA berkontribusi terhadap perburukan perkembangan patofisiologi CAD. Perlu digarisbawahi bahwa terjadi CAD berhubungan dengan kondisi mulut pasien. Penyakit periodontal merupakan infeksi bakteri umum yang menjadi sinyalir dapat menyebabkan peradangan kronis dan respon imun host untuk mempercepat perkembangan CAD. Kadar patogen subgingiva pada pasien yang dirawat dengan acute coronary syndrome atau ACS cenderung lebih tinggi dibandingkan pasien sehat dengan spesies yang paling banyak meningkat diantaranya Parviromonas gingivalis, Tannerella forsynthetsis, Treponema denticola, Streptococcus intermedius, dan Streptococcus staphylococcus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan saya lanjutkan, perkenalkan saya Laksmi Dewi dengan NIM akhir 221. Hubungan status gizi dan CAD sangatlah kompleks. Obesitas dan akumulasi jaringan merupakan salah satu faktor perkembangan dari CAD. Salah satu pendekatan nutrisi yang dapat dilakukan adalah diet Mediterranean. Diet ini telah terbukti memiliki kaitan dengan luaran kesehatan kardiovaskuler. Karakteristik utama diet ini adalah konsumsi daging dan produk daging yang rendah, dengan konsumsi daging merah yang sangat rendah, seperti daging sapi, daging domba, hanya disediakan untuk acara-acara khusus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya jadi melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM akhir 206. Jadi kesimpulan dari student project kami adalah mikrobioma usus akan mengarah pada produksi metabolit yang dapat berfungsi sebagai pemacu penyakit jantung, arteriosklerosis, hipertensi, fibrosis miokard, infark miokard, dan penyakit arteri koroner. Mikrobioma usus dapat mempengaruhi terjadinya dan perkembangan CAD dengan cara dysbiosis mikrobioma usus yang dapat menyebabkan respons peradangan, memperparah perkembangan plak arteriosklerosis, dan menyebabkan ruptur plak. Sehingga diet Mediterranean dan diet rendah garam adalah diet yang dapat direkomendasikan untuk membantu mengatasi masalah mikrobioma pada CAD. Di mana diet pengurangan natrium ditemukan telah mengurangi tekanan darah dan penurunan risiko penyakit kardiovaskuler. Diet Mediterranean telah terbukti memiliki kaitan dengan luaran kesehatan kardiovaskuler yang lebih baik. Baik, selanjutnya saran yang dapat kami berikan, di mana penulis mengharapkan pembaca untuk memahami dan menelaah isi dari kajian ini. Pemahaman mendalam mengenai permasalahan mikrobioma pada CAD dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penanganan penyakit. Kemudian dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputar mikrobioma pada CAD, menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai mikrobioma pada CAD, dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang mikrobioma pada CAD terhadap para akademisi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.